semuanya, selamat pagi, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap dalam keadaan baik-baik saja. Baik, kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 mata pelajaran geografi. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai daya dukung fungsi lindung. Ibu harap kalian semua bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Seperti yang barusan Ibu sampaikan, di pertemuan ke-6 ini kita akan mempelajari materi mengenai daya dukung fungsi lindung. Nah, ini merupakan kelanjutan dari yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kan kita sudah mempelajari materi mengenai daya dukung lahan pertanian dan daya dukung lahan permukiman. Nah, sekarang kita hanya akan membahas daya dukung fungsi lindung. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu mampu memahami daya dukung fungsi lindung dan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan itu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu daya dukung fungsi lindung. Daya dukung fungsi lindung itu artinya adalah kemampuan suatu wilayah dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah tersebut untuk menjaga keseimbangan ekosistem atau kawasan lindung pada suatu luasan wilayah tersebut. Nah, kawasan lindung itu sendiri merupakan kawasan yang sudah ditetapkan dengan fungsi utamanya adalah melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa. Nah, di mana ini nanti berguna untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi yang fokusnya di sini adalah daya dukung fungsi lindung itu mengutamakan keseimbangan ekosistem, yaitu kawasan lindung. Contoh, di suatu wilayah, kan katanya di sini berbagai aktivitas. Contoh aktivitasnya itu contohnya ada permukiman, ada lahan permukiman, ada perkebunan, ada persawahan, ada ladang, ada juga tanaman kayu, dan mungkin juga ada tanaman lahan kosong maksud Ibu. Nah, kesemua aktivitas itu kan terdapat dalam suatu wilayah. Nah, yang kita lihat di situ adalah masih ada enggak wilayah yang berfungsi untuk melindungi kelestarian hidup. Masih ada enggak wilayah yang sudah disisakan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, maka itu nanti yang akan kita hitung setelah ini. Jadi, daya dukung fungsi lindung itu ingat, itu memfokuskan terhadap keseimbangan ekosistem atau kawasan lindung pada suatu wilayah dengan melihat berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah tersebut. Gitu dia ya. Nah, di daya dukung fungsi lindung ini juga kita bisa melihat apakah sudah seimbang antara lahan hijau dengan lahan permukiman. Contohnya permukiman itu aktivitas manusia. Apakah sudah seimbang? Atau malah lebih banyak, lebih luas lahan permukiman dibandingkan dengan lahan hijau. Maka di sini kita akan melihat keseimbangan antara keduanya. Keseimbangan antara aktivitas penggunaan lahan, contohnya seperti aktivitas manusia tadi, dengan ekosistem, dengan kawasan lindung tadi. Gitu dia ya. Baik, di sini ada 16 koefisien lindung. Nah, jadi di sini ada juga 16 penggunaan lahan. Ada 16 penggunaan lahan. Coba kita lihat satu persatu. Koefisiennya ini sini sudah ditetapkan oleh Raston, ada seorang ahli. Jadi ini sudah ketetapan. Yang pertama itu cagar alam. Koefisien lindungnya 1 ya. Suaka marga satwa 1, taman wisata 1, taman buru 0,82, hutan lindung 1, hutan cadangan 0,61, hutan produksi 0,68, perkebunan 0,54, perkebunan rakyat 0,42, persawahan 0,46, ladang atau tegal 0,21, padang rumput 0,28, danau atau tambak 0,98, tanaman kayu 0,37, permukiman 0,18, dan yang terakhir itu tanah kosong 0,01. Maka koefisien lindung ini berbeda-beda sesuai dengan penggunaan lahannya masing-masing. Dan koefisien lindung ini akan kita gunakan nanti untuk menghitung rumus daya dukung fungsi lindung. Baik, langsung saja. Daya dukung fungsi lindung. Oke, mari kita singkat dia dengan DDL. Ya, dengan DDL seperti ini. Oke, nah DDL itu kalau kita disuruh nanti menghitungnya, maka kita harus menggunakan rumus DDL sama dengan sigma LG
L1 kali, titik ini kali alfa 1 tambah LGL2 kali alfa 2 tambah LGL3 kali alfa 3 tambah dan seterusnya sampai LGL ke N kali alfa ke N tersebut ya, per LW. Oke, jadi ini dia rumusnya yang akan kita gunakan. Sedikit panjang rumusnya, tapi mudah-mudahan bisa diikuti. Ini dia rumusnya. Oke, nah mari kita lihat satu-satu keterangannya. Oke, yang pertama itu adalah DDL. Ini sudah tahu ya, yaitu daya dukung fungsi lindung. Oke, DDL adalah daya dukung fungsi lindung. Kemudian ada, kalau kamu lihat di situ LGL ya, LGL1, LGL2, LGL3, ya, dan seterusnya sampai LGL ke N. Jadi kita buat di sini LGLN itu adalah luas guna lahan jenis N dalam kurung hektar. Artinya begini, contohnya nih kalau di soal diketahui luas penggunaan lahan permukiman. Nah, atau luas penggunaan persawahan. Ya, itu termasuk ke LGLN. Jenis apa dia? Apakah jenis persawahan, apakah permukiman, apakah perkebunan. Setelah itu ada, kalau kamu lihat itu alfa ya. Ini alfa 1, 2, alfa 2, alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan alfa ke N. Jadi alfa itu artinya koefisien lindung untuk lahan N. Nah, koefisien lindung untuk lahan N ini tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau kamu ingat tadi yang di PowerPoint tadi, jadi ini yang di tabel. Jadi ini ketetapan dari koefisien lindung setiap penggunaan lahan. Ini dia yang tadi. Oke, kemudian ada LW. LW itu adalah luas wilayah dalam kurung hektar dengan satuan hektar, gitu dia ya. Oke Nakku, ini sama juga seperti daya dukung pertanian dan daya dukung lahan permukiman yang minggu lalu. Dia juga memiliki ketentuan atau kualifikasi. Oke, mari kita lihat. Kita geser ke bawah sedikit. Oke, jadi dia memiliki klasifikasi. Oke, yang pertama itu, jika DDL-nya berkisar antara 0 sampai 0,2, itu dikategorikan daya dukungnya itu sangat rusak. Oke, kemudian yang kedua, jika DDL-nya itu berkisar antara 0,2 sampai 0,40, itu dikategorikan wilayah itu, fungsi lindungnya itu rusak. Oke, yang ketiga, jika DDL-nya itu berkisar antara 0,4 sampai 0,6, itu daya dukungnya sedang. Daya dukung fungsi lindungnya sedang. Setelah itu yang keempat, jika daya dukung lindungnya itu berkisar antara 0,6 sampai 0,8, itu diklasifikasikan dia fungsi lindungnya baik. Oke. Dan yang terakhir, yang kelima, jika daya dukung lindungnya itu berkisar antara 0,80
sampai 1 itu artinya fungsi lindungnya itu sangat baik. Oke, sebentar ya. Nah, artinya adalah kalau dia dikatakan sangat rusak, berarti sudah lebih banyak di wilayah itu lahan permukiman atau aktivitas manusia yang lain dibandingkan dengan lahan untuk fungsi lindung. Contohnya seperti cagar alam, suaka marga satwa, hutan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah sampai ke angka 1, dia sudah sangat baik, kategorinya sangat baik, artinya adalah bahwa di wilayah itu lebih banyak dia kawasan lindung dibandingkan permukiman contohnya, atau dibandingkan dengan industri, atau dibandingkan dengan aktivitas manusia yang lain yang bisa merusak lingkungan. Nah, seperti itu dia. Oke, mari kita lihat contohnya. Oke, kita buat contoh soalnya. Contoh soal. Oke, kita buat soalnya. Contohnya itu penggunaan lahan di suatu wilayah. Penggunaan lahan di suatu wilayah pada tahun 2017 dapat dilihat pada peta berikut. Dapat dilihat pada peta berikut. Oke, sini ada nomor, ada penggunaan lahan, kemudian ada juga tabel luasnya, kolom luas maksud ibu. Nah, yang pertama itu di wilayah itu ada permukiman. Ada permukiman itu seluas 1.800 hektar. Kemudian ada juga persawahan. Luasnya itu sekitar 3.000 hektar. Yang ketiga itu ada cagar alam. Cagar alam di wilayah itu luasnya sekitar 800 hektar. Yang keempat ada hutan lindung. Hutan lindung itu luasnya 500 hektar. Kemudian ada yang kelima itu hutan cadangan. Seluas 300 hektar. Kemudian yang keenam ada juga hutan produksi. Seluas 200 hektar. Dan yang terakhir itu ada perkebunan rakyat. Seluas 1.200 hektar. Oke. Maka kalau kita lihat total luasnya itu, luas lahan yang digunakan, kita jumlahkan saja di soal ini, itu ada luasnya semua 7.800 hektar. Oke, yang ditanya soalnya adalah, apakah, ini ya soalnya di sini aja Bu buat. Apakah daya dukung fungsi lindung di wilayah itu sangat baik? Nah, artinya kita ya disuruh untuk menentukan berapa daya dukung fungsi lindung di wilayah ini. Oke, mari kita selesaikan. Oke, seperti yang Ibu sampaikan kemarin, kalau ada soal mari kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Nah, apa yang diketahui dari soal tersebut? LGL, ya kan? Luas guna lahan jenis N. Maka ini kan ada 1 sampai 7. Maka ini kita buat LGL 1. Kalau di sini dibuat angka 1 berarti ini LGL 1. Luas guna lahan jenis 1. Diketahui LGL 1, yaitu ini karena angka 1 berarti kan permukiman. Luasnya berapa? 1.800 hektar. Paham ya? Kemudian LGL 2. LGL 2 di sini berarti kan ini persawahan. Luasnya berapa, Anakku? 3.000 hektar. Kemudian LGL 3 yang ini cagar alam. Luasnya 800 hektar. Setelah itu LGL 4. LGL 4 yaitu hutan lindung, luasnya 500 hektar. Kemudian LGL
yang kelima yaitu hutan cadangan. Hutan cadangan itu luasnya 300 hektar. Lanjut lagi ke LGL 6 yaitu hutan produksi, luasnya 200 hektar. Dan yang terakhir itu adalah LGL 7, luas guna lahan yang ketujuh yaitu perkebunan rakyat, luasnya berapa? 1200 hektar. Nah, itu yang pertama. Nah, setelah itu yang harus kamu buat di sini adalah ingat koefisiennya. Tadi kan di rumus ada alfa-alfanya kan, yang seperti ini. Yang ada alfanya, maka kamu harus cari berapa koefisiennya, bukan dicari sebenarnya. Kita lihat lagi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Maka yang ini yang Ibu maksud, koefisien yang ini, maka di sini harus kamu lihat angkanya, jangan salah. Nah, koefisien yang pertama, koefisien 1 itu berarti kan koefisien dari si permukiman. Oke, maka koefisien permukimannya, mari kita cari koefisien permukiman di sini berapa? Yang ini kan 0,18. Maka tulislah di sini 0,18. Koefisien yang kedua yaitu koefisien si persawahan berapa? Kita nggak hafal ya, jadi kita harus lihat ini. Persawahan yaitu 0,46. Kemudian ada koefisien yang ketiga, cagar alam kan? Maka kita lihat di sini cagar alam koefisiennya berapa? 1. Maka alfa 3 itu adalah 1. Kemudian ada koefisien yang keempat, koefisien dari hutan lindung. Mana hutan lindung? Ini 1. Oke, kemudian ada koefisien yang kelima yaitu hutan cadangan. Hutan cadangan yang mana? Yang ini 0,61. Kemudian koefisien yang keenam yaitu hutan produksi. Mari kita lihat hutan produksi koefisiennya berapa? 0,68. Dan yang terakhir itu adalah koefisien yang ketujuh, itu perkebunan rakyat. Mari kita lihat perkebunan rakyatnya mana? 0,42. Oke. Nah, apalagi yang terakhir yang harus kita buat diketahui yaitu luas wilayahnya berapa? 7.800. Kalau misalnya nanti di soal belum dibuat jumlahnya ya dijumlahkan sendiri ya. 7.800 hektar. Oke. Yang ditanya adalah DDL. Oke, mari kita selesaikan. Muatkah di sini? Mudah-mudahan muat ya. Di sini aja Ibu buat ya. Oke, ke sini. Jawab. Oke, kita lihat rumus yang tadi. Yang ini. Kalau DDL yang ditanya, maka rumusnya ini ya. Kalau DDL yang ditanya, kita buat rumusnya DDL sama dengan sampai LGL yang terdapat di soal. Sigma LGL 1 kali alfa 1 tambah LGL 2 kali. Baik, mari kita buat di sini jawab. Oke, jadi untuk menghitung rumus ini, untuk menghitung soal ini kita menggunakan rumus yang tadi anakku, yang ini, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Mari kita tulis ulang. Oke. Jadi kalau ditanya DDL sama dengan sigma LGL 1 kali alfa 1 tambah LGL 2 kali alfa 2 tambah LGL 3 kali alfa yang ketiga tambah LGL 4 kali alfa 4 tambah LGL 5, maaf salah warnanya, LGL 5 kali alfa yang kelima. Ini banyaknya sampai jumlah wilayah yang ada di soal ini kan sampai 7. Maka LGL-nya sampai 7 dan alfanya juga sampai 7. Oke, ditambah
LGL6 kali alfa 6. Dan yang terakhir itu LGL7 kali alfa 7. Oke, sudah seperti ini, kamu lihat ini ya, sampai ke N. Maka ini sampai ke 7. Berarti ini per LW, maka kita buat per LW, luas wilayahnya. Baik, kalau sudah begini, sudah kita buat diketahuinya, tinggal memasukkan angkanya saja. Sini gampang sekali. Oke, mari kita masukkan angkanya. LGL1 berapa, anakku? Taruh di sini aja ya. LGL1 1800. 1800 kali alfa 1. Alfa 1 0,18. Kalau seperti ini kita buat saja dalam kurung ya. Kemudian LGL2, LGL2-nya 3000. 3000 kali alfa yang kedua yaitu 0,46. 0,46. Oke, tambah LGL3. LGL3 800 hektar. 800 kali alfa 3. Alfa 3 adalah 1,00. Tambah LGL4. LGL4 itu 500 hektar. Dikali alfa 4. Alfa 4-nya 1,00. Tambah LGL5-nya berapa? LGL5-nya 300. Tambah kali alfa yang kelima 0,61. Itu ya, tambah LGL6 200 hektar. Tambah 200 kali alfa 6. Alfa 6-nya 0,68. Dan yang terakhir LGL7. LGL7-nya 1200 hektar. 1200 hektar kali alfa yang ketujuh 0,42. Maka kita buat pernya yang panjang. LW-nya tadi berapa? Luas wilayahnya kita lihat 7.800 hektar. 7.800 hektar. Oke, baiklah, seperti ini kira-kira tampilannya. Oke, mungkin biar kamu nggak bingung, kalau titik ini sama juga dengan kali, aku kita buat sajalah kali. Kali. Oh, ini tadi dikali. Kali. Nah, Ibu MS ini selalu silap. Oke, ini jadi dikali ya, 1800 kali 0,18. Yang dalam kurung ini dikali. Dikali, gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. 1800 kali 0,18. Jadi dalam kurung dulu diselesaikan. 1800 kali 0,18. Ibu dapat 324 tambah 3000 kali 0,46. Itu adalah 1380 tambah 800 kali 1,00. Itu adalah tetap 800 tambah 500 kali 1 tetap juga dia 500. Tambah 300 kali 0,61 itu adalah 183 ya. Tambah 200 kali 0,68 itu hasilnya 136. Tambah 1200 kali 0,42 adalah 504. Oke, sudah seperti ini, maka dibuat lagi pernya. Itu tadi tetap 7.800. Oke, sudah setelah ini, maka mari kita jumlahkan. 324 tambah 1380 tambah 800 tambah 500 tambah 183 tambah 136 tambah 504. Itu hasilnya adalah 3.827 per 1.800. Maka Ibu MS mendapatkan hasilnya itu 3.827 dibagi 1.800, hasilnya adalah 0,49. Ibu MS dapatnya 0,49. Mudah-mudahan nggak salah ya, Bu. Oke, maka mari kita buat kesimpulannya seperti yang tadi. Kesimpulannya adalah tadi dapatnya 0,49.
0,49 dia berada di 0,49 berada di nomor 3, yaitu kesimpulannya adalah sedang. Maka dia disimpulkan DDL-nya itu, daya dukung fungsi lindungnya itu dikategorikan adalah sedang. Nah, jadi ya belum terlalu rusak juga karena di situ mungkin masih terdapat kawasan lindung yang lebih luas dibandingkan dengan aktivitas manusia. Seperti itu. Kalau ada yang mau kamu tanya, silakan tanyakan di forum kita, atau bisa kamu komentari di YouTube Ibu. Bisa juga kamu komentari di Google Classroom di bagian materi. Silakan dicatat ini di buku catatannya dengan rapi ya. Baiklah anak-anak ibu yang baik, itulah dia pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tugasnya itu sesuai dengan contoh. Jadi nggak lain-lain soalnya, tetap sesuai dengan contoh. Jadi silakan dipelajari dengan baik ya. Oke, jangan lupa jaga kesehatannya terus. Terima kasih. Salam SFD.